kita berharap adik-adik di rumah sehat-sehat saja, ya baik-baik seperti kita berdua. Dan kita akan memulai sidang anak-anak dengan saya Kak Indah dan saya Kak Deksi. Puji Tuhan. Nah Kak Deksi, sebelum kita mulai acara sidang kita mau ngapain Kak Deksi? Kita kayaknya suruh nama Tuhan dulu aja deh. Tuh, kita suruh nama Tuhan sama-sama. Nah, adik-adik supaya kita pagi ini bisa mengikuti sidang anak dengan baik, kita selalu latih roh kita ya. Yuk kita suruh nama Tuhan sama-sama yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Nah dari di rumah kita sudah seru nama Tuhan kan ya, dari harus baik-baik nih seru nama Tuhannya sambil latih roh. Nah kita juga mau doa supaya sidang kita pagi ini diberkati oleh Tuhan. Bener nggak Kak Desi? Ya. Nah kita mau berdoa. Nanti Kak Desi pimpin doa. Adik-adik di rumah semua ikutin Kak Desi ya. Nah sikap doa yang tepat, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita baik-baik berdoa ya. Kita ikutin Kak Desi. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dapatkan kami hari ini. Dapatkan kami hari ini. Kami mau sidang anak-anak. Kami mau sidang anak-anak. Boleh memiliki sikap yang tepat. Biarlah kami boleh memiliki sikap yang tepat. Jika kami mendengar firman Tuhan. Jika kami mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, ada sih. Kita mau ngapain nih? Kayaknya kita harus ajarin adik-adik lagu yang baru nih. Oh iya? Kita punya lagu baru? Kita punya lagu baru. Kak Desi sudah bisa belum? Ya dong. Oh, baiklah. Nah, karena Kak Desi sudah bisa, Anda juga udah bisa. Lagunya pendek, tapi penuh sukacita ya Kak Desi ya. Kita mau ajarin adik-adik nyanyi dulu. Nah, sebelum kita pakai gerakan, kita nyanyi nggak usah pakai gerakan dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tuhanku besar dan juga kecil, besar kuasai alam semesta, kecil hidup di hatiku. Tuhanku besar dan juga kecil, besar kuasai alam semesta, kecil hidup di hatiku. Sekali lagi. Tuhanku besar dan juga kecil, besar kuasai alam semesta, kecil hidup di hatiku. Tuhanku besar dan juga kecil, besar kuasai alam semesta, kecil hidup di hatiku. Nah, Kak Desi lagunya pendek sekali ya, cuma 4 baris. Pasti adik-adik cepat hafal ya. Iya, kita juga ada gerakannya loh Kak Indah. Oh iya, Kak Desi sudah bisa belum? Sudah. Oke, kalau gitu kita ajarin adik-adik gerakannya ya. Iya. Tapi nggak seru nih kalau nggak berdiri. Ya bener nggak? Kita berdiri. Adik-adik di rumah juga berdiri ya. Oke, yuk kita bersama-sama sambil hafalkan gerakannya ya. Tuhanku besar dan juga kecil, besar kuasai alam semesta, kecil hidup di hatiku. Tuhanku besar dan juga kitanya juga penuh semangat ya Desi. Apalagi adik-adik di rumah toh. Ini kita ulangi lagi deh. Betul, kita ulangi. Adik-adik ikutin gerakan kita ya sambil belajar kalau yang belum bisa. Yuk kita belajar sekali lagi. Tuhanku besar dan juga kecil, besar kuasai alam semesta, kecil hidup di hatiku.
alam semesta. Menguasai alam semesta. Kau hidup di dalam kami. Hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga Allah yang terus berfirman Juga Allah yang terus berfirman kepada kami. kepada kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Biarlah firman-Mu boleh kembali menguatkan, kembali menguatkan, merawat kami. merawat kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan terus bersukacita ya. Adik-adik, Kak Sinta mau cerita nih tentang Yakub. Yakub yang harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi selama bekerja bertahun-tahun di tempatnya Laban, Yakub ini tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Yakub bekerja dengan sekuat tenaga dan bekerja keras. Setelah 14 tahun bekerja di tempatnya Laban, Yakub ini ingin kembali ke negerinya, kembali ke negeri nenek moyangnya dulu. Tetapi si Laban tidak mengizinkan Yakub kembali. Kemudian mereka membuat kesepakatan bahwa Yakub tetap bekerja pada Laban dan mendapatkan upah. Upahnya itu semua domba dan kambing yang berbintik dan berbelang selama 6 tahun. Tetapi selama bekerja tuh si Laban telah mengubah 10 kali, sebanyak 10 kali upah Yakub. Tetapi Yakub ini tidak pernah mengeluh. Walaupun Laban setelah membuat Yakub menderita dan sengsara, tetapi Yakub tidak pernah mengeluh. Yakub tetap bekerja dengan semangat, dengan sekuat tenaga. Kali ini Tuhan tidak menghukum Yakub atas dosa yang dilakukannya, tetapi Tuhan mau melatih Yakub dan mengubah Yakub supaya Yakub dapat dipakai oleh Tuhan. Yakub bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan Yesus. Nah, Yakub ini tetap tidak menggerutu. Dia tetap tidak mengeluh, dia tetap bekerja dengan sekuat tenaga dan tetap menyembah Tuhan. Walaupun situasi yang dialami Yakub itu dalam situasi yang sulit, tapi Yakub tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan Yesus yang akan memberkati dan melindungi Yakub. Nah, si Yakub ini semakin kaya, malah lebih kaya Yakub daripada Laban. Laban ini si Laban mulai iri hati sama Yakub. Laban mulai menunjukkan wajah yang tidak ramah sama Yakub. Terus pada suatu malam nih, Tuhan menampakkan dirinya pada Yakub. Tuhan mendatangi Yakub dalam sebuah mimpi. Yakub bermimpi, Tuhan datang nih. Tuhan berfirman sama Yakub. Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke negeri nenek moyangnya. Kemudian setelah Yakub terbangun, Yakub memanggil Rahel dan Lea. Yakub menceritakan semua yang ada dalam mimpi dan Tuhan berfirman kepadanya. Semua diceritakannya kepada Lea dan Rahel. Jadi adik-adik, Yakub ini tidak kabur. Dia tidak kabur dari Laban, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh Yakub untuk kembali ke negeri nenek moyangnya. Si Yakub setelah menceritakan semuanya kepada Rahel dan kepada Lea, Rahel dan Lea pun menyetujui untuk mengikut Yakub kembali ke negeri nenek moyangnya. Si Yakub ini orang yang tidak pernah mengeluh. Dia tetap bekerja walaupun
di dalam kondisi sulit sekalipun. Dia bekerja kepanasan, kedinginan, bahkan kurang tidur, waktu tidurnya itu kurang. Nah, adik-adik, gimana nih kalau misalnya kita dalam posisi Yakub? Kuat gak kira-kira kita? Yakub ini bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi semakin lama dia bekerja, upah yang didapatkannya tidak semakin bertambah, tapi malah semakin berkurang. Nih, misal nih adik-adik, upah yang didapatkan hari ini bulan ini 10.000. Kemudian besoknya dia malah mendapatkan upah 7.000. Besoknya lagi malah si Yakub dapat upah 3.000. Kemudian malah jadi sampai 300 rupiah. Kira-kira kalian kalau jadi Yakub sebel nggak? Marah nggak? Jadi males-malesan bekerja nggak? Ayo. Tapi si Yakub ini dia tidak semakin malas, tapi tetap rajin bekerja. Dia tetap bekerja dengan sekuat tenaga. Nah, adik-adik, sama nih dengan kita kalau misalnya nih adik-adik dikasih tugas sama bu guru, semakin hari tugasnya semakin banyak. Kira-kira kalian menggerutu nggak? Atau jadi semakin malas mengerjakannya nggak? Jangan ya adik-adik, kita harus terus semangat mengerjakan setiap tugas yang didapat, setiap tugas kita harus mengerjakannya dengan semangat. Adik-adik dan kakak ini harus belajar seperti Yakub, tetap tidak mengeluh, tetap semangat, dan percaya kalau Tuhan Yesus yang akan melindungi kita, yang akan menyertai kita. Kembali lagi ya, Rahel sama Lea kan menyetujui nih untuk mengikuti Yakub kembali ke nenek moyang. Tapi Yakub tahu kalau misal Yakub bilang atau izin sama si Laban, Yakub pasti tidak diizinkan, pasti tidak diperbolehkan oleh si Laban. Jadi Yakub ini pergi ketika si Laban sedang menggunting bulu domba. Yakub membawa semua yang ada di dalam rumahnya, segala harta yang dimilikinya, termasuk ternak dan hewan yang dimilikinya, dibawa kembali ke negeri nenek moyangnya. Kemudian setelah 3 hari Yakub pergi, baru ada orang yang memberitahu si Laban bahwa Yakub telah pergi. Kemudian Laban ini mengajak semua sanak saudaranya untuk mengejar si Yakub. Kemudian setelah 7 hari Laban ini bertemu Yakub. Laban ini mendapatkan si Yakub, dan mereka menyusul dan bertemu di pegunungan Gilead. Tetapi dalam keadaan darurat itu Tuhan tidak meninggalkan Yakub dan keluarganya. Tuhan melindungi Yakub dan keluarganya. Pada waktu malam datang, Tuhan menampakkan dirinya ke dalam mimpi si Laban, dan Tuhan berfirman kepada Laban, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Itu yang difirmankan Tuhan di dalam mimpi si Laban. Jadi walaupun Yakub terkejar oleh Laban, tetapi Laban tidak berani menghadapi Yakub dengan kasar. Tuhan melindungi Yakub, dan Yakub sangat jelas akan hal ini. Yakub tahu bahwa Tuhan Yesus melindungi Yakub, Tuhan Yesus menyertai Yakub. Dan selama 20 tahun masa perantauannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Tuhan selalu ada untuk Yakub. Yakub pun dengan tegas bersaksi di hadapan Laban dan semua sanak saudaranya
bahwa Tuhan telah menyertainya dan melindunginya selama ini. Akhirnya Yakub dan Laban berbaikan. Mereka berdua berbaikan kembali. Mereka mengadakan perjanjian bahwa mereka tidak akan saling menyakiti. Jadi mereka berdua mengadakan perjanjian nih bahwa mereka berdua tidak akan lagi saling menyakiti. Mereka telah berbaikan, telah damai. Puji Tuhan ya adik-adik, semua itu berkat Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai Yakub dan melindungi Yakub. Puji Tuhan, kita perlu belajar dari kisah Yakub ini. Amin. Halo adik-adik, gimana nih setelah mendengarkan ceritanya? Kakak yakin pasti adik-adik mendengarkan ceritanya dengan baik. Nah sekarang kakak mengajak adik-adik semua untuk ayat hafalan bareng-bareng. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Mazmur pasal 121 ayat 7. Bunyinya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Mazmur pasal 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jangan lupa dihafalin ya di rumah. Nah adik-adik, untuk mengakhiri sidang anak-anak kita hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita berseru nama Tuhan yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang setia menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan pimpinlah kami juga menjadi anak-anak yang rajin dan giat, sama seperti Engkau Allah yang rajin dan giat memelihara kami. Tuhan, kami mau belajar bersandar padamu, menyerahkan segala kekhawatiran kami padamu, sebab Engkau Allah yang penuh kasih dan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin.